Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Lestari, SSD MBiomed MK. Saya adalah dosen jurusan kebidanan pada program studi kebidanan program sarjana Sains Terapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang. Pada video ini, saya akan menampilkan proses belajar mengajar yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu kebidanan, pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teknik pengajaran dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Kurikulum KPT tahun 2022 memuat mata kuliah asuhan neonatus bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah yang ditempuh di semester 5 dengan kode mata kuliah BD.6502 dengan bobot 5 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS seminar, dan 1 SKS praktikum, dan 2 SKS klinik. Mata kuliah ini diajarkan oleh tim yang terdiri dari 4 dosen kebidanan. Sebelum saya menampilkan lebih lanjut mengenai teknik pembelajaran saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok yang harus dikuasai oleh mahasiswa kebidanan yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh konsep, sikap, dan keterampilan. Mata kuliah ini terdiri dari 7 capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah, yaitu CPL Sikap 6, CPL Pengetahuan 1 dan 2, CPL Keterampilan Umum 3, CPL Keterampilan Khusus 2, 5, dan 7. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan perkembangan neonatus, bayi, balita, anak prasekolah. 2. Mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, anak prasekolah dengan SDI-DTK, aplikasi deteksi dini spesifik, alat permainan edukatif. Menerangkan masalah atau penyakit lazim yang timbul pada neonatus, bayi, balita, anak prasekolah. Menjelaskan imunologi neonatus, bayi, balita, anak prasekolah. Menjelaskan manajemen bayi balita sehat, bayi balita sakit, dan balita muda. Menjelaskan pasien safety dan evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Menjelaskan dan melakukan upaya promotif preventif terkait asuhan neonatus, bayi, balita, anak prasekolah. Melakukan pendokumentasian askep neonatus, bayi, balita, anak prasekolah dengan pendekatan critical thinking, metode manajemen kebidanan, dan pendokumentasian soal. Melakukan pemantauan dan pencegahan infeksi tali pusat, metode kanguru. Melakukan pijat pada bayi sehat. Melakukan pengambilan sediaan screening tiroid dan pemberian PASI. Melakukan upaya-upaya promotif preventif terkait pemberian asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, anak prasekolah. Dan melakukan hipnosis per baby dan force child. Keterampilan pengajaran yang akan saya tampilkan kali ini pada sub CPMK, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian aspek neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan pendekatan critical thinking, metode problem solving, dan metode manajemen kebidanan, dan pendokumentasian soal. Unjuk kerja yang saya sampaikan dengan metode pembelajaran Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada unjuk kerja delivery, saya akan menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa sumber seperti textbook, di antaranya buku asuhan neonatus, bayi, balita, buku pedoman stimulasi deteksi dini intervensi tumbuh kembang, buku manajemen terpadu balita sakit, buku panduan pencegahan stunting, dan beberapa textbook lainnya. Selain menggunakan textbook, saya juga menggunakan jurnal atau referensi terkait dengan mata kuliah ini yang dapat diakses secara online, seperti artikel jurnal dari penelitian yang saya dan tim teliti, artikel penelitian The Effect of Mindfulness Parenting on Parenting Pattern, dan artikel Mindfulness Parenting Cegah Stunting untuk Meningkatkan Pola Asuh.
Di pengajaran delivery, saya juga akan membawakan pembahasan studi kasus setiap pertemuannya. Saya akan memintakan mahasiswa untuk mengerjakan soal, menganalisis studi kasus yang saya berikan, di mana kasus ini yang sering terjadi pada neonatus bayi balita. Kasus akan dibahas secara kelompok, kemudian saya akan meminta mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi, baik secara individu ataupun kelompok. Pada interaction, saya akan berinteraksi dengan mahasiswa dengan cara blended learning, dapat melalui luring ataupun daring. Untuk perkuliahan kali ini, saya akan melakukan tatap muka secara luring dengan metode pembelajaran di kelas, dengan collaborative learning, diskusi interaktif, dan penugasan terstruktur. Pada prosesnya, saya akan memanfaatkan beberapa media pembelajaran seperti e-learning Poltekkes Kemenkes Palembang, yaitu disebut dengan Academic Management System, kemudian Google Doc, Mentimeter, dan lainnya. Di lain kesempatan saya akan mungkin membawakan pembelajaran secara daring, bisa melalui metode e-learning Poltekkes Kemenkes Palembang atau MS, atau bisa menggunakan juga Zoom Meeting dan Google Meet. Pada AMS, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunggah tugas, dan melaksanakan teori baik tengah semester maupun akhir semester dengan menggunakan CBT, Computer Based Test. Pada tahap asesmennya, nanti di akhir sesi saya akan melakukan asesmen formatif, di mana materi pada sesi tersebut saya akan melakukan evaluasi melalui tanya jawab ataupun assessment dengan menggunakan aplikasi seperti Quizzes atau Mentimeter. Di Academic Management System, mahasiswa dapat mengakses RPS, penugasan diskusi, dan evaluasi melalui CBT seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun strategi pembelajaran yang saya akan gunakan pada pertemuan kali ini meliputi pembelajaran dengan student center learning dengan metode diskusi, brainstorming, penugasan, dan kolaboratif lainnya. Selama pembelajaran, mahasiswa akan aktif berdiskusi dan bertanya jawab, mengerjakan tugas. Selanjutnya, sistem penilaian pada akhir mata kuliah ini nanti akan diambil dari nilai sikap 10%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Di SKS klinik nanti akan ada target 30%, penilaian institusi 35%, dan penilaian lahan 35%. Berikut ini video pembelajaran saya pada mata kuliah asuhan neonatus bayi balita anak prasekolah pada pertemuan ke-8 dengan materi pendokumentasian ASKEP neonatus bayi balita anak prasekolah dengan pendekatan critical thinking, problem solving dengan menerapkan metode manajemen kebidanan dan pendokumentasian soal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya mahasiswa hari ini, siang ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, berhubung ini sekarang nih siang ya, biasanya jam-jam rawan, ngantuk ya, lah dari pagi sudah ya. Jadi kita untuk supaya semangat, siang ini Ibu mau sedikit yel-yel ya. Yel-yelnya kalau Ibu ngomong semangat siang semakin semangat. Terus kalau Ibu ngomong semangat pagi luar biasa. Terus kalau Ibu nanya, are you ready? Jawabannya, yes, I'm ready gitu ya. Kita mulai ya. Oke, semangat siang, semakin semangat. Semangat pagi luar biasa. Oke ya, terima kasih ya sudah semangat di siang hari ini. Alhamdulillah kita ketemu ya di pembelajaran kita pertemuan ke-8 ya. Hari ini mahasiswa sudah ready di kelas, sudah tepat waktu ya. Tetap semangat walaupun siang ya, karena kita tujuannya baik untuk mencari ilmu ya, supaya nanti bisa mengaplikasikan ilmu ini di masyarakat nanti ya ketika sudah tamat menjadi bidan ya. Oke, di hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8 ya, mata kuliah ASKEP neonatus bayi balita, betul ya? Betul ya. Jadi hari ini ketemu sama Ibu lagi, kemarin waktu di awal semester sudah ketemu dengan Ibu ya, di mana hari ini Ibu mau memberikan materi mengenai
pendekatan ya, problem solving, critical thinking, manajemen dan metode dokumentasi SOAP ya. Nah, ini nih sebenarnya ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya ya. Tapi sebelum kita mulai materi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita absen dulu ya. Oke. Silakan keluarkan handphonenya, buka AMS-nya ya. Klik di di add link ya, buka, keluarkan handphonenya, silakan absen. Oke. Sudah? Oke, masih ada proses? Baiklah, sudah absen semua, hadir semua ya. Alhamdulillah sudah hadir semua di kesempatan siang hari ini ya. Sebelum Ibu mulai lagi ke pembelajaran, Ibu mau review dulu ya. Review tadi seperti kata Ibu ada hubungan dengan materi sebelumnya. Materi yang kita pelajarin sebelumnya apa? Sudah dikasih sama tim dosen? Ada yang bisa mereview? Apa aja menyebutkan ya? Raisa? Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ada lagi? Ya, amanah. Balita sehat dan manajemen terpadu balita sakit. Oke, manajemen terpadu balita sehat, balita sakit ya. Kemarin ini yang ngasih Bu Nurul ya. Kemudian siapa lagi? Ya. Manajemen terpadu balita Mudah, bisa ya, makasih bisa. Oke, jadi kemarin Bu Nurul juga yang ngasih masih. Kemudian ada lagi? Materi apa lagi yang sudah pelajari ya? Iya, Anggun, makasih ya. Anggun imunologi. Siapa yang ngajar? Bu Sari. Ya, Bu Sari ya. Jadi ada manajemen terpadu balita sehat. Ya sudah belajar nih yang sehat bagaimana, yang sakit bagaimana. Kemudian balita muda juga sudah diberikan. Ada lagi nggak yang belum di-mention? Ya. Oh, penyakit yang lazim terjadi pada neonatus, bayi, balita sehat ya. Itu Bu Dahriana ya atau Bu Sari kemarin ya yang ngasih ya. Oke, makasih Seril. Jadi tadi sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep tumbuh kembang, kemudian keilmuan tentang manajemen balita sehat, balita sakit, balita muda, terus penyakit yang sering terjadi, imunologi, vaksin, kemudian jadwal imunisasi ya. Nah, itu tuh sudah didapat keilmuan dasarnya untuk melakukan asuhan kebidanan. Ya. Nah, jadi keilmuannya sudah dapat ya. Keilmuannya sudah dapat. Nah, sekarang bagaimana nih gitu ilmu ini bisa kita terapkan nanti di tempat praktek kalian. Bagaimana kalian bisa menentukan tumbuh kembang ini normal atau tidak, kemudian bayi ini sehat atau tidak gitu ya. Bagaimana penanganannya kalau ada satu penyakit ya. Apakah ini akan kita berikan asuhannya oleh bidan ataukah ini harus kita rujuk. Nah, kemampuan inilah yang kita sebut dengan kemampuan untuk meramu ilmu tadi menjadi kegiatan yang namanya berpikir kritis atau critical thinking. Problem solving, bagaimana kita mengolah masalah-masalah ini, mau bagaimana melakukan langkah selanjutnya ya. Jadi penggunaan manajemen kebidanannya dalam memberikan asuhan kebidanan ya pada neonatus, bayi, balita, anak prasekolah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan paham ya mengenai konsep berpikir kritis, konsep problem solving, kemudian review ya bagaimana nanti konsep manajemen kebidanannya ini ya kan sudah diberikan ya waktu kemarin di mata kuliah manajemen kebidanan dan konsep kebidanan ya. Nah, itu diselaraskan dengan pendokumentasiannya serta pengaplikasiannya ya materi ini dalam kasus kebidanan. Ya. Nah, untuk materi hari ini ya kita akan menggunakan metode brainstorming, kemudian diskusi dan analisa kasus ya. Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Oke, baiklah sebelum Ibu mulai ya. Ibu ingin mengajak kalian itu untuk membayangkan seolah-olah kalian sudah menjadi bidan ya. Nah, kalau sudah jadi bidan terus ada ibu ya yang bayangkan kalau kalian jadi bidan di puskesmas ya. Seorang ibu datang ke puskesmas bawa bayi usia 9 bulan mengatakan anaknya ini rewel ya. Kemudian BAB-nya sering, konsistensinya lunak, cair ya. Kemudian bayinya sering menolak untuk menyusui. Ya, sedangkan saat ini kunjungan dia untuk imunisasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bidan saat ini? Apakah bayinya ini sehat atau sakit? Ya, apakah bayinya ini tetap akan diberikan imunisasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ya, inilah yang akan kalian alami ketika menjadi bidan ya, akan mengalami proses yang namanya berpikir kritis ya, untuk memecahkan masalah dalam melakukan manajemen kebidanan sehingga nanti kalian bisa mengambil suatu keputusan klinis ya. Nah, maka materi hari ini penting ya untuk kalian pelajari, untuk kalian ketahui, untuk tahu konsep keilmuannya, apa itu berpikir kritis, apa itu problem solving. Yang nanti sudah tahu konsepnya, nanti bisa kalian aplikasikan di manajemen asuhan kebidanan. Sekarang Ibu tanya, ya sebelum kita masuk ke critical thinking, pasti kita tadi kan berpikir kritis. Kata berpikirnya itu sendiri kita harus bedah. Apa itu berpikir kira-kira? Ya, Ulfa, ya Ulfia, typo. Ulfia ya silakan Ulfia. Berpikir itu adalah aktivitas mental untuk mengolah informasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan menggunakan akal budi.
Ya, mengelola menggunakan akal budi, ya. Bagus Ulfia, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan untuk Ulfia. Oke, ada lagi mungkin pendapat lain? Ya, Isrof. Berikutnya adalah aktivitas mental untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Aktivitas mental untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Ya, bagus sekali jawaban Isrof, tepuk tangan juga Isrof. Oke, ya, jadi bisa Ibu simpulkan ya, berpikir itu adalah proses yang melibatkan ya akal, pikiran ya dalam mengelola informasi ya. Nah, ada beberapa pendapat ya ahli mengenai apa itu berpikir ya. Kalau menurut Plato ya itu tuh berpikir tuh aktivitas yang di dalam hati atau di dalam pikiran, di dalam mind kita ya. Nah, itu melibatkan hati, melibatkan mind itu untuk berkomunikasi secara internal dengan dirinya. Nah, itu proses berpikir, tadi berpikir itu ya. Nah, sekarang apa itu berpikir kritis? Nah, apa itu critical thinking? Siapa yang mau? Putri ya? Ya Putri ya, silakan Put. Adalah proses berpikir intelektual yang dimana pemikir dengan sengaja menggunakan pemikirannya secara reflektif, independen, dan rasional. Secara reflektif, independen, dan rasional, menggunakan akal pikirannya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Putri jawabannya. Oke, ada lagi mungkin? Ya, Indri, silakan In. Critical thinking itu atau biasanya disebut dengan berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis serta mempertanyakan sesuatu dengan alasan yang jelas, lalu mengambil kesimpulan dengan data dan fakta yang ada. Berpikir logis, kemudian mempertanyakan ya, kemudian menghimpun data, kemudian menganalisa datanya. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Indri. Ya, jadi ya kita yang disebut dengan critical thinking itu adalah kemampuan ya. Kalau tadi kita berpikir itu hanya di dalam di mind-nya itu kayak top gitu ya, di pikiran. Nah, kalau berpikir kritis itu kita adalah menganalisa, mengevaluasi, menginterpretasikan suatu data. Ya, suatu data itu dikumpulkan, kemudian kita mempertanyakan lagi data terus, kumpulkan lagi gitu ya. Nah, sehingga setelah banyak data yang terkumpul ya, itu akan kita analisa secara objektif dan rasional tanpa terpengaruh bias atau asumsi yang belum terbukti. Jadi kita tuh critical thinking tuh seolah-olah kayak menjadi peneliti untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya. Nah, kalau critical thinking ini untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta yang akurat, bukan hanya berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi gitu ya. Nah, proses pengaplikasiannya critical thinking nanti banyak ya. Salah satunya dalam fase menghimpun pengetahuan dari berbagai informasi, kemudian fase mengevaluasi, ada juga fase membuat keputusan. Ya, nah ini manfaatnya ya, manfaat critical thinking. Mengidentifikasi masalah isu secara akurat, mengumpulkan dan mengorganisasi data melalui riset, kemudian mengembangkan dan melaksanakan situasi, kemudian menganalisis keberhasilan solusi yang diterapkan, kemudian menemukan cara perbaikan yang berkelanjutan. Jadi ini manfaatnya, manfaat dari critical thinking. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa manfaat dari critical thinking ini kalau kita lihat ya, ini berguna nggak untuk bidan? Berguna kita sebagai profesi bidan karena dengan kita melakukan berpikir kritis ini, kita tuh dalam melakukan tugas kita sebagai bidan itu jadi bisa mengambil keputusan secara tepat, keputusan klinis secara tepat. Seperti tadi ya di kasus di awal tadi yang Ibu berikan, kita harus tahu nih bayinya mau disuntik atau tidak nih sekarang gitu. Bayinya sehat atau tidak gitu ya. Jadi itu melalui proses mempertanyakan tadi. Gimana mempertanyakan, bukan hanya tentu dalam manajemen kebidanan bukan hanya mempertanyakan saja, tapi juga nanti mengumpulkan informasinya sampai kepada suatu keputusan dia ini sehat atau tidak ya, untuk bisa diambilkan langkah selanjutnya disuntik atau tidak gitu ya. Nah, jadi kita sebagai bidan itu bisa memberikan asuhan yang tepat ya, memberikan asuhan tepat sehingga tidak melewati dari kewenangan kita sebagai bidan. Oke, kita lihat lanjut ya. Oke, are you ready? Yes, are you ready? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, itu ininya ya, subtopik selanjutnya itu mengenai problem solving ya. Nah, problem solving proses sistematis untuk menemukan atau menjalankan solusi dari suatu masalah secara efektif. Ya, jadi kita ketemu masalahnya dengan critical thinking ini sebenarnya kita melakukan bisa memecahkan masalah secara sistematis ya untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, problem solving dengan critical thinking ya. Critical thinking dan problem solving ini dua konsep yang saling berkaitan dan melengkapi ya. Karena dengan berpikir kritis itu kita bisa membuat solusi terbaik dari suatu masalah. Jadi untuk memecahkan masalah. Dengan berpikir kritis kita mampu untuk memecahkan masalah atau problem solving ya. Dan sebagai langkah akhir dalam menjalankan solusi dalam mengevaluasi hasilnya. Jadi tetap kita dengan problem solving memecahkan masalah, ketemu jalannya, kemudian dianalisa lagi hasilnya bagaimana ya. Dengan memecahkan masalah itu memerlukan berpikir kritis. Dan bisa kita minta memecahkan masalah itu dengan orang lain karena kita seorang yang profesional ya gitu. Nah, kita sebagai bidan ya melakukan suatu manajemen ya, suatu prosedural dalam memberikan masukan.
kemudian manajemen kebidanan juga terintegrasi di dalamnya itu critical. Nah, metode manajemen kebidanan yang sudah familiar atau yang biasa dilakukan oleh dia itu dikenal dengan metode manajemen kebidanan farming, metode farming. Ya, ada 7 langkah yang dilakukan dalam metode manajemen kebidanan farming. Ya, masih ingat semuanya? Ingat. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan manajemen asuhan, kita akan mendokumentasikan. Nah, dokumentasinya, metode dokumentasinya dengan menggunakan SWOT notes, ya. Subjektif, objektif, kemudian assessment dan tentunya penerapan atau planning. Ya, kalau dulu planning saja sampai planning implementasi ya, SWOT Y, ya, implementasi evaluasi. Nah, sekarang sudah disederhanakan cukup menjadi P-nya itu penerapan. Semua yang disederhanakan atau yang sudah dilakukan itu dicatat di P. Oke? Jelas? Sekarang kalian itu secara bergantian akan Ibu atur ya, akan menjelaskan apa langkah yang akan kalian lakukan ya, yang sesudah kalian diskusi ya. Nanti pada saat kalian menjelaskan langkahnya, ada kelompok nanti yang anggota kelompok atau notulen kelompok itu yang akan mengisi dokumentasi ya. Silakan dibuka Google Doc-nya ya. Jadi Google Doc ini nanti kalian bisa semua mahasiswa atau yang menjadi notulennya itu mengisi dokumentasinya ya, SWOT notes-nya ya, dari langkah yang kalian nanti sebutkan atau kalian kumpulkan data-datanya. Oke? Jelas? Oke, silakan kita dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, ya silakan. Diri. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada ibunya, apakah ibunya memberikan ASI eksklusif kepada bayinya? Tidak memberikan ASI eksklusif. Anak saya berikan susu formula, kemudian ada juga air beras gitu ya, karena budaya di keluarga diberikan air beras supaya anaknya ngomongnya lancar, cepat, otek gitu ya. Jadi saya nggak berikan ASI. Terus saya juga waktu anak umur 2 bulan itu ASInya itu nggak keluar lagi, jadi stop di 2 bulan ASInya. Baik, terima kasih. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana ibu memberikan MPASI kepada bayinya? MPASI saya berikan waktu usia 6 bulan, dari 2 bulan itu sudah feeding, 6 bulan itu saya sudah berikan bubur instan ya, sudah dikasih bubur instan. Kemudian saat ini anaknya tuh sudah susah makan, nggak mau makan lagi, udah milih-milih ya, jadi sudah tutup mulut. Saya kasih makanan nasi seperti yang ada di rumah, bakso, pupuk itu nggak mau. Terus kadang-kadang juga saya berikan, sekarang saya berikan itu kadang-kadang telur, kadang-kadang ikan, kadang-kadang daging. Tapi kalau saya untuk rumah beli bakso, saya kasihkan beli bakso, kasih bakso. Baik, terima kasih. Ada lagi? Izin ibu, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, untuk sumber air minum yang ibu gunakan itu gimana? Kami di rumah itu pakai sumur bor gitu, pakai sumur bor. Jadi, berapa jarak melestarikan dari sumber air bersih? kalau dari jarak dari sumur ke safety tank itu sepertinya sekitar 5 meter. Izin bertanya, ibu, saya dari kelompok 1, berapa pendapatan penghasilan keluarga ibu? Pendapatan keluarga di dalam keluarga kami yang mencari adalah hanya suami saya, jadi hanya sekitar 1,5 sampai 2 juta sebulan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ibu, pada usia berapa ibu? Usia menikah itu umur sekitar 19 tahun. Usia waktu saya menikah. Ibu, terima kasih. Izin ibu, saya Tisha dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah ibu tahu sumber zat pembangun bagi tubuh? Karbohidrat, makanan, nasi. Terima kasih ibu. Ya, dari kelompok 2 sudah pas. Sudah dijawab. Ada kolaborasi lebih lanjut, yaitu pemeriksaan dokter untuk mencari penyakit penyerta yang menyebabkan berat atau tinggi badan itu serat. Selanjutnya, kolaborasi dengan bidang gizi, yaitu pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal yang kaya protein hewani. Terakhir ada suplementasi, yaitu pemberian vitamin A. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4 plus dulu. Oke, sekarang ibu mau periksa dokumentasinya ya, yang sudah kalian tuliskan itu adalah di sini tulis balita ya, usianya tadi 2 tahun ya, 2 tahun, mau pakai 2 tahun atau 24 bulan atau mau berapa bulan ya, boleh gitu ya. Dengan langsung aja ditulis di sini dengan stunting dan underweight ya. Oke ya, jadi dari diskusi tadi ternyata masih ada yang belum dikaji ya, belum waktu kalian kelompok nanya tadi sama itu ada masih yang belum dikaji, yang perlu kalian tambahkan kalau tempat serupa itu adalah mengkaji mengenai pola asuhnya.
pola asuhnya bagaimana, pola dia mengasuh dalam memberikan makan itu bagaimana. Nah itu bisa menggunakan kuesioner namanya PSDV ya. Ibu sudah upload ya, ibu sudah upload bahan ajar hari ini, kuesioner PSDV juga sudah di-upload di RMF ya, di bahan ajar, kemudian beserta bacaan jurnal penelitian yang sudah pernah ibu lakukan dan tim lakukan mengenai pola asuh ya, mindfulness parenting ya, kemudian mapping. Nah ini bisa kalian lihat sudah di-upload juga jurnalnya, bisa nanti dibaca. Selanjutnya nanti artikel yang sudah kalian baca itu nanti untuk bekal di pembelajaran praktek ya. Sebelum ibu tutup hari ini ya, ada pertanyaan tidak untuk materi yang ibu sampaikan hari ini? Ya, silakan Fitri ya. Fitri ya. Oke. Ibu, izin bertanya, apakah berpikir kritis selalu dilakukan oleh bidan di setiap asuhannya? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Fitri ya. Terima kasih ya, Fitri. Ada yang mau coba jawab? Dewi ya. Bahwa ibu harusnya tidak melakukan berpikir kritis setiap asuhannya karena bidan harus mengambil keputusan yang kritis. Harus mengambil keputusan kritis. Jadi harus selalu berpikir kritis ya. Harus mengambil keputusan. Bagus sekali Dewi. Jadi makasih Dewi dan Fitri ya. Jadi memang betul berpikir kritis itu harus dilakukan oleh bidan setiap manajemen asuhannya. Karena dengan berpikir kritis tadi bisa membuat seorang bidan itu mempertanyakan data-data yang harus dikumpulkan, harus ditanyakan, harus dikaji. Dan seperti tadi ternyata kelompok tidak menanyakan tentang pola asuh, padahal pola asuh di beberapa penelitian itu berhubungan dengan kasus stunting gitu ya. Jadi harus berpikir kritis untuk setiap asuhannya, karena dengan berpikir kritis itu menjadi jeli untuk dalam memecahkan masalah ya. Setelah menjadi jeli dalam memecahkan masalah, problem solvingnya terpecahkan ya, bisa dilakukan, bisa pengambilan keputusan diagnosa lebih tepat, pengambilan keputusan klinis juga tepat, dan asuhannya juga bisa lebih berkualitas. Penanganan kasus tersebut bisa lebih berkualitas ya. Oke, lanjut ya. Untuk berpikir kritis ini ya, kita perlu mengasah terus kemampuan kita berpikir kritis ya. Cara mengasah kemampuan kita berpikir kritis itu dengan banyak membaca buku referensi, baca jurnal, tadi yang seperti ibu sampaikan tadi, diambil tadi artikel-artikel terbaru, mengupdate ilmu pengetahuan, program-program kebijakan pemerintah, kemudian sharing, diskusi ya dengan teman sejawat, dengan rekan-rekan, kemudian juga dengan mungkin profesi lain ya. Kita harus berkolaborasi. Kita sepakat untuk terus mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Ya, ibu simpulkan untuk pertemuan kita hari ini kita belajar mengenai tadi critical thinking ya, yaitu kemampuan menganalisa, evaluasi, menginterpretasikan fenomena atau masalah. Dan problem solving itu memproses sistematis, menemukan dan menjalankan solusi suatu masalah secara efektif ya. Dan ketika kita sudah dapat konsepnya, kita melakukan manajemen pembidana. Di akhir sesi ini kita akan makan quiz. Silakan di-scan barcode mentimeternya. Ya, kita sudah dapat leaderboardnya. Yang peringkat 3-nya Jaya. Yang pertama Jenny. Kedua Anda. Ketiga Laura. Selamat yang sudah peringkat ya. Semoga nanti quiz selanjutnya bisa yang lain balap ya. Oke, baiklah. Kita sudah di akhir sesi ya untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya hari Rabu kan nanti jam praktek ya, gitu ya. Nanti akan bermain peran mengedukasi menggunakan menerapkan mindfulness parenting ya. Nanti kita berpraktek di hari Rabu. Oke, semuanya. Ya, jadi oke, terima kasih. Sebelum ibu tutup ada sedikit kata-kata bijak ya. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Artinya tetap semangat belajar ya, direview lagi di rumah apa yang menjadi bahan bacaan yang sudah di-upload, dipelajari lagi, dipersiapkan untuk praktek di hari Rabu. Oke, tetap semangat semuanya. Semangat. Oke, terima kasih ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah contoh video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.